emosi positif pun bisa. Emosi positif itu apa? Misalnya adalah kita kecanduan, itu emosi nikmat, tetapi tidak bermanfaat. Kita mencintai orang yang bukan haknya, itu juga bisa dihilangkan. Itu bisa dihilangkan karena berpotensi merusak keluarga kita atau keluarga orang. Begitu kan Pak Deddy? Iya Pak, iya. Bisa dihilangin. Jadi bukan hanya stres, termasuk perasaan tidak nyaman, perasaan tidak mungkin, impossible, ya. Perasaan mentok, tidak ada jalan keluar. Ya, itu adalah ketika emosi itu muncul, maka di sini ada perubahan struktur otot. Di area di bawah telinga ini sampai di dagu ada perubahan struktur otot. Kalau struktur ototnya ini kita normalkan dengan tepukan seperti ini, saudara-saudara, dan ini sudah saya YouTube-kan Pak Deddy, nanti teman-teman bisa melihat, catat YouTube saya. Hanya satu video saja, silakan dicatat. Cara mudah menghilangkan stres di channel Jumala Multazam. Cara mudah menghilangkan stres di channel Jumala Multazam. Dicatat, di situ sudah saya jelaskan juga bagaimana cara nepuknya. Nah, saudara, ketika dinormalkan seperti ini, maka emosinya bisa jadi normal. Emosi apapun, ya. Setiap problema Pak Deddy, setiap problem, setiap persoalan, setiap perception itu punya emosi. Makanya it is not about problem Pak Deddy. This is just a feeling ya, hanya perasaan. Jadi kalau kita punya problem yang kelihatannya 100 levelnya, sesungguhnya kalau menurut distribusi normal ilmunya Pak Pareto, 80% itu perasaan. Jadi kita melebay-lebaykan problem itu sehingga seolah-olah impossible, padahal 80% dari itu hanya perasaan belaka. Nah, saya sudah membuktikan ini, saya bicara seperti ini, saya sudah membuktikan untuk ratusan, bahkan untuk para practitioner saya, mereka juga membuktikan total mungkin ribuan sudah di seluruh area Asia Tenggara ini, ribuan ya, bahwa problem itu tidak seperti yang saudara bayangkan. Nanti kalau sudah ditepok-tepok begini, oh ternyata tidak problem. Begitu Pak Deddy. Nah, kasih satu ilustrasi saja ya, case ya Pak Deddy. Ada seorang yang datang kepada saya bertengkar sama adiknya, berantem sama adiknya gara-gara hutang 1 juta. Ya ampun. Problem. Sampai tangannya patah. Datang kepada saya dalam gendongan, tangannya patah. Nah, karena gara-gara hutang 1 juta, masing-masing tidak mau mengalah, kakaknya merasa tidak dihormati, adiknya merasa tidak dicintai, tidak dihargai. Akhirnya sama-sama ego, berantem, sampai kakaknya mengatakan, aku nggak punya adik, kamu nggak apa-apa. Selamanya kamu nggak usah mengaku saya sebagai kakakmu. Begitu datang kepada saya, selesai tapi dia menangis, Pak. Saya mau temuin dia, Pak. Jangankan 1 juta, 10 juta saya kasih, Pak. Apotek saya 3, duit saya banyak. Nah, itu hanya karena problem. Begitu emosinya dirontokkan, problemnya hilang. Masalah selesai. Ini bukti bahwa persoalan yang ketika kelihatannya rumit, sesungguhnya tidak demikian, saudara-saudaraku. Jadi itu persoalan apapun Pak Deddy, termasuk persoalan bisnis. Setiap persepsi kita, iya. Setiap persepsi kita, setiap anggapan kita itu ada perasaannya. Perasaan itulah yang kita buang. Perasaan itu kalau kita buang, maka anggapan itu akan hilang juga. Oke. Misalnya, Pak Jum sebentar. Jadi misalnya sekarang nih orang pada takut jualan susah, stres. Ya. Perasaan dia sebenarnya yang bikin itu ya Pak ya? Betul. Perasaan itu membuat dia berhenti dan tidak bisa untuk berpikir lagi. Semuanya dia menyerah. Ya, give up. Everything is locked down. Lauk daun katanya orang kampung saya. Makan daun, lauk ya. Oke. Iya. Begitu Pak Deddy, ini penjelasan kasusnya dulu, uang tekniknya cuma gini-gini doang. Iya. Lanjut Pak Jum, makin seru terus. Nah, itu tadi bukti, dan bukti itu tidak satu. Kalau saya mau bercerita habis waktu untuk cerita case. Bener Pak Deddy. Ya. Masalah itu ujuk-ujuk hilang begitu saja ketika perasaannya dinetralisir.
perasaannya dinetralisir. Jadi 80% persoalan kita ini perasaan. Ya, that is the point Pak Dedi. Itu yang penting untuk diketahui teman-teman. Ya, problem selalu mengandung perasaan. Problem selalu mengandung perasaan. Dan kalau perasaannya itu dibuang, maka problemnya akan terurai. Keren Pak Jung. Tidak ada jalan keluar adalah problem. Perasaan tidak ada jalan keluar itu apa perasaanmu? Bingung Pak, bingung itu seperti apa? Di kepala pusing Pak. Hilangkan pusingnya Pak Dedi. Maka tiba-tiba jalan keluar muncul banyak sekali. Ajaib. Sungguh ajaib. Sebentar Pak Jung, saya coba paham supaya teman-teman bisa ngikutin. Jadi problem itu di sini misalnya, perasaan itu menjadi kabutnya Pak ya? Yes. Iya, jadi banyak kabut, jadi kayaknya kusut semua begitu. Kabutnya apa temboknya nggak tahu saya. Oh iya, pokoknya penghalang gitu ya. Nah jadi kita rontokin supaya kita problemnya bisa tahu solusinya gitu ya. Keren. Lanjut Pak Jung, lanjut, makin seru nih. Ya, kita masih punya waktu berapa lama ini? Masih ada kurang lebih 15 menit, 20 menit masih cukup Pak. Ya oke. Nah, teman-teman sekarang kita masuk ke teknik ya. Jadi kalau kita punya perasaan apapun, lalu lakukan tepukan. Jawab sekalian pertanyaannya salah satu teman kita tadi, berapa kali nepuknya. Saya sarankan minimal 5 menit dan disarankan 10-15 menit. Ini kelihatannya tidak lama, tetapi kalau nepuk sendiri lama Pak Dedi. 15 menit, 10 menit itu lama, capek. Iya. Tapi kalau di terapi orang nggak terasa, bisa 1 jam pun nggak terasa, karena kita pasif. Nah, kalau kita nepuk sendiri Pak, ada 2 action, ada 2 pekerjaan. Yang pertama kita harus fokus pada perasaan itu, yang kedua nepuk. Ini 2 menit saja lama Pak Dedi, oleh karena itu harus ada menitan, harus ada timer. Pakai timer ya? Ya, kalau dilihat baru 2 menit sudah terasa 5 menit, wajib dilanjutkan. Wajib. 5 menit, wajib 5 menit ya Pak? Minimal. Oke. Iya. Jadi disarankan sekitar 10-15 menit. Bahkan kalau perasaannya sangat kuat Pak Dedi, dia suka lari-lari dan ini bisa menimbulkan ekspresi psikosomatis. Psikosomatis itu adalah perasaan fisik, padahal itu mental. Penyakit fisik padahal sesungguhnya mental. Contohnya Pak? Jadi kalau mikir itu migrain, kalau mikir lockdown migrain. Itu karena itu psikosomatik gitu ya Pak ya? Ya, psikosomatik Pak Dedi. Nah, itu bisa hilang. Nah, itu bisa pindah penyakitnya itu. Kalau tadinya misalnya di pundak, pegel gitu, itu bisa pindah ke kepala. Pada saat diginikan itu pindah. Pindah ini karena keyakinannya sangat kuat. CTC ini bisa merontokkan keyakinan, hati-hati. Wah. Pak, karena itu bisa dipakai untuk deradikalisasi nih Pak Dedi. Wah, besok Bapak mesti ketemu nih sama Pak Jokowi ya. Iya. Cara tepuknya tangannya gimana Pak? Tangannya posisinya kalau self clapping, di clapping sendiri ya, itu nyilang, tangannya nyilang Pak Dedi. Oke, sini ya. Tangan kanan ke dagu leher kiri, dagu leher. Karena areanya antara dagu sampai leher, jadi dagu leher. Nah, ujung jari ini Pak Dedi, ujung jari ini ketemu di bawahnya telinga ini. Ujung jari ini, ujung jari tengah ketemu di bawahnya telinga. Terus pangkal telapak tangan ketemu di dagu. Nah, begini jadinya. Nah, begini ya. Ini nyentuh jari, nyentuh telinga. Pak, bagaimana kalau pakai jilbab? Nggak apa-apa. Yang terganggu kalau karena jilbab kan tipis. Mungkin yang terganggu kalau dia pakai anduk lah, itu baru nggak bisa. Pakai helm juga nggak bisa. Kalau pakai anduk terlalu tebal ya. Nah, yang kita butuhkan, Pak, diurut bisa nggak? Nggak bisa, karena dia butuh getaran.
Jadi sampai keluar suaranya begini Pak Dedi. Sampai ada. Nah, sampai ada gitu loh. Kayak kalau kita bebukin baby itu loh, bebukin anak kita. Iya. Siap. Sampai begitu. Pak Jung, pas tepok-tepok itu kita mesti mikir apa? Fokus ke persoalan dan perasaan, terutama perasaannya. Perasaannya. Jadi kalau misalnya saya jualan takut nggak capai target, takut dipecat. Jadi pas gini pikir takut dipecatnya itu dirasakan. Oh, jadi saya merasakan, saya takut dipecat. Begitu, Pak? Ya, bahkan kalau takut dipecatnya bisa membuat sampai deg-degan, fokusnya ke deg-degan. Oh. Itu metafora namanya. David Grove menyebut itu metafora. Deg-degan itu metafora. Deg-deg-deg-deg. Atau dadanya sesek, seolah-olah banyak asap, mikirnya asap yang ada di dada. Jadi bukan persoalan lagi, kita sekarang mengarah ke perasaan ya. Gejalanya itu yang kita fokusin. Jadi fokus ke situ, Pak. Jadi pertama fokus ke problem. Kalau problem sudah terasa, ada perasaannya, fokus ke perasaan. Kalau perasaan itu menimbulkan gejala, fokus di gejala. 3 langkah ya, Pak Dedi. Siap, 3 langkah. Fokus ke problem. Kalau problem sudah menimbulkan perasaan itu good. Karena yang dibersihkan perasaan bukan problemnya. Iya. Bisa masuk ke perasaan itu very good, memang tujuan kita itu. Tetapi lebih excellent kalau perasaan itu bisa menimbulkan gejala. Gejala di tubuh. Tadi sakit kepala. Ya, sakit kepala, tangan dingin, terus kemudian dada sesek, seperti ditindih batu. Nah, itu dirasakan seperti ditindih batu itu diimajinasikan sambil diginikan. Bahkan sering terjadi terus. Bahkan sering terjadi batunya itu kelihatan Pak Dedi, warnanya hitam, gede, 2 kilogram. Itu sampai hilang, batunya sampai hilang. Begitu hilang, maka seseknya hilang, begitu seseknya hilang, problemnya hilang. Pak Jung, ini ada pertanyaan dari Pak Marianto, teman kita juga nih, dari Depok nih ya. Iya, Pak Marianto, halo, orang Depok. Iya, di Laut daun ya. Depok, saya nggak tahu ya. Nah ya gini Pak, kalau udah lagi mikir, terus saya mentok. Bagaimana menghidupkan kembali kemampuan kerja otak, Pak? Jadi mungkin Pak Marianto lagi mikir nih, mentok nih kayaknya nih. Nah, bagaimana menghidupkan kembali? Pada saat mentok rasanya apa? Pada saat mentok rasanya, fokus dulu mentok. Mentok itu apa? Definisikan mentoknya, jelaskan kepada dirimu sendiri mentoknya, urai mentoknya, lalu menimbulkan perasaan. Perasaan itu langsung fokus. Gitu. Saya merasa tidak berdaya. Tidak berdaya. That is feeling, Pak, merasa. Saya merasa tidak berdaya. Perasaan tidak berdaya itu kemudian diginikan. Terus, sampai hilang perasaannya. Menarik. Pak Jung, ini ada yang nanya lagi. Kalau orangnya yang lockdown, kan kalau saya sadar saya punya masalah, saya kerjain. Nah, kalau kita punya anak buah tim, yang timnya dablek nih, Pak. Gimana, timnya Pak? Dablek, terus kenapa? Iya, bagaimana cara supaya dia... Pertanyaan ini selalu muncul. Iya, bagaimana unlock tim kita yang dablek supaya bisa akhirnya... Pemimpin redaksi bertanya begitu, redaksi wawasan. Pak Jumala, saya punya teman troublemaker. Siapa yang harus di CTC? Bapak saya CTC. Ada lagi Profesor Retno, salah satu dekan di Undip. Profesor No, Pak Jumala, saya punya anak buah ini troublemaker. Persis pertanyaannya pemimpin redaksi wawasan. Punya troublemaker, siapa yang di CTC? Ibu Retno yang saya CTC. Kenapa Pak Dedi? Iya, kenapa? Ya. Karena orang itu kan ada di dalam kendali kita. Ketika dia dablek, kita menjadi sulit mengendalikan dia, betul? Betul. Itu adalah problem kita sebagai leader. Bukan problem dia, Pak. Kalau problem dia keluar dari perusahaan kita, Pak. Selama dia masih ada di tim kita, itu problem kita, Pak Dedi. Dan problem itu menimbulkan perasaan, benci, jengkel, segala macam. Perasaan itu membuat wajah kita menjadi buruk. Semakin wajah kita buruk terhadap dia, semakin dia tidak bisa menerima nasihat kita, arahan kita. Karena dia
menutup. Hatinya menutup. Oleh karena itu, kita harus bersihkan dulu dengan CTC, supaya perasaan kita jadi bagus dan kita arahkan dia dengan cara yang bagus, dengan cinta, dengan kasih sayang, dengan rasa memiliki dia, dengan perhatian. Dia akan ikut, Pak. Dia tidak dablek lagi. Buktikan. Siap. Pak Jum, permisi tanya. Jadi artinya gini dong ya. Kalau suami bilang, istri saya nih nggak bisa diatur, susah. Bukan istri yang di CTC, dianya mesti CTC gitu ya, Pak ya. Dan ini sudah saya praktekkan di keluarga saya, baik kepada anak maupun kepada istri, Pak Dedi. Iya. Dan lebih Menarik, asik ya? lagi kalau, Pak Dedi, lebih asik lagi kalau tentang istri, Pak. Nah, gimana Pak ya? Istri ini kan makin tua, tidak makin cantik fisiknya, Pak Dedi. Sama Pak, suami juga. Jujur, yang rambut sudah putih gini kan istri tidak makin cantik, Pak. Perasaan tidak cantik itu bisa di clapping, Pak. Oh. Tahu nggak? Yang muncul nanti kebaikan-kebaikan dia saja, karena yang jeleknya sudah kita cleansing, sudah kita cuci. Istri saya tuh di mata saya makin cantik dan makin menyenangkan. Di mataku. Aku nggak suka deh kalau dia seperti itu. Itu tak gini kan, Pak. Saya tiba-tiba, ya nggak apa-apa, manusia kan ada lebih kurangnya. Tiba-tiba jadi enak, jadi cinta itu makin berkembang, makin tua cintanya makin berkembang. Bukan hanya ilmu jualan, ilmu percintaan juga dapat ya. Pak, penyakit fisik kebanyakan karena mental. Oke, psikosomatik udah. Ada lagi pertanyaan. Sebentar saya cek pertanyaan, udah mulai masuk nih Pak ya. Pertanyaannya fokus problem, fokus ini. Wah, semua bagus sekali ya. Saya pin juga berapa yang komen yang bagus-bagus. Terus apalagi ada pertanyaan lagi. Wah, ini makin seru nih Pak. Nah Pak, pertanyaan lagi mungkin berapa sering sih Pak clap itu Pak? Kalau misalnya kita punya masalah, berapa sering? Berapa sering clapping? Catat dulu ya Pak Dedi, simpen dulu. Ya. Saya ingin mengingatkan bahwa solusi untuk kalau kita lagi mentok itu solusinya dua. Satu, jangan fokus kepada yang negatif, tapi fokuslah kepada yang positif. Karena solusi ada di positif. Ya, yang kedua adalah pendekatan radikal, gunakan CTC. Itu aja saya ingin mengingatkan. Terus pertanyaannya tadi, berapa sering gitu ya Pak Dedi? Iya Pak. Ya hanya Lanjut, pada saat kita punya problem itu aja. Kalau problem itu sudah hilang ya sudah, nggak usah diulangi lagi. Tidak seperti mandi 2 kali sehari, enggak. Tidak rutin penggunaannya, hanya pada saat kita punya problem. Kalau problem itu akan membuat program di dalam diri kita. Kalau program itu sudah kita buang programnya, maka program itu sudah tidak ada di sana lagi dan perilaku kita sudah berubah. Itu hanya setengah jam, 15 menit sampai setengah jam. Paling lama 1 jam. Itu perilaku langsung berubah. Revolusi mental, Pak Dedi. Siap. Pak, kalau gitu dalam satu kasus loh Pak Dedi, karena ini case ya. Jadi harus fokus ya. Kalau kita punya 2 perasaan, 1 jengkel, 1 kecewa, pilih salah satu dulu. Jengkelnya apa kecewanya? Atau 1 takut, 1 marah. Pilih mana dulu? Takutnya dulu apa marahnya dulu? Harus fokus 1. Kalau peristiwanya banyak, pilih peristiwa yang paling impactful, yang paling terasa, peristiwa yang paling berdampak itu mana? Itu pilih 1 dulu. Jangan karena kuncinya keberhasilan ini adalah fokus, Pak. Ketika kita fokus, maka ada linking dari syaraf itu ke program itu. Nah, linking itu kita potong dengan CTC. Siap. Pak Jum, ini ada pertanyaan. Saya bisa jawab, tapi saya butuh bantuan Pak Jum dari sisi CTC. Ada pertanyaan dari Pak Kamdi kalau nggak salah ya. Pak, cara jualan sampai target gimana? Ini pertanyaan yang umum sebenarnya. Nah, kalau dari sudut pandang CTC gimana? Kalau menggunakan ilmu kok, ya ini saya jawab dengan ilmu CTC ya Pak Dedi ya. Iya. Kalau ilmu sales Pak Dedi jagoannya sudah. Gini Pak Dedi, kalau ilmu CTC, kita menggunakan apa yang disebut breakthrough, CTC breakthrough coaching. Ada coaching, breakthrough, ya, bukan hanya mencapai target, tapi melebihi target, breakthrough.
dengan ilmu CTC. Prosedurnya begini, tetapkan dulu targetnya. Dan saya sarankan target itu di stretch the goal. Dari kalau ditargetkan 90, jangan ditarget oleh atasan 90, jangan nargetin diri 90, stretch ke 120, ke berapa begitu. Tetapkan goalnya. Dan goal itu harus very important. Kalau tidak very important, Anda tidak punya komitmen. So, untuk membuat very important, Anda harus linkingkan target itu dengan misi hidup. Untuk apa? Kalau tercapai target, emang kenapa? Dapat duit, aman pekerjaan. Terus kalau aman pekerjaan, kenapa? Apa hubungannya dengan hidup Anda? Harus ketemu linking itu, Pak Dedi, supaya bisa menemukan bahwa target itu adalah very important. Itu langkah pertama, Pak Dedi. Langkah yang kedua, tidak peduli Anda percaya tercapai apa tidak tercapai, tidak peduli. Karena Anda tidak percaya tercapai itu, Anda kena penyakit mental block. Impossible. Iya, mental block. Impossible is nothing. Anda kena penyakit mental block. Kalau Anda tidak percaya. Karena everything is possible. Setiap segala sesuatu possible, termasuk target Anda yang Anda stretch tadi, possible. So, Pak Deddy sudah lihat jam ya, sedikit lagi. Iya, nggak apa-apa. Ya, target ditetapkan. Setelah itu dirasakan, possible apa tidak? Berapa persen keyakinan saudara untuk nyampe target itu? Kalau misalnya keyakinannya Pak, kayaknya nggak mungkin deh Pak, terlalu mimpi deh ini. Oke, ketidakyakinanmu berapa? Tapi yang penting target itu harus very important loh ya. Berapa persen keyakinan kita? Keyakinan misalnya hanya 40% Pak. Kayaknya nggak bisa dicapai target. 60% karena apa? Karena apa itu jawabannya adalah mental block Pak Deddy. Dan perasaan mungkin Pak ya? Perasaan, mental block itu ada perasaannya. Karena apa? Karena tidak banyak agennya, karena peluru untuk jualan nggak ada, karena di lockdown, karena apapun, karena ini semua kemudian kamu rinci mana yang paling besar impact-nya kamu lakukan ini. Gara-gara lockdown misalnya, apa perasaanmu tentang lockdown? Perasaan yang muncul itu kemudian diginikan. Itu langkah kedua Pak. Sampai kita masuk akal ya, kita kira keyakinan kita nanti akan naik sampai sekitar 80-85%. Kalau tinggal 15%, masuklah yang ketiga. Cari cara yang banyak. Ya, option ya, strateginya banyak, cara itu di listing semua. Tadi pakai pakai design sprint, salah satu tekniknya. Kalau nggak tahu design sprint, teman-teman nggak ada masalah. Pokoknya listing aja sebanyak-banyaknya. Ya, listing sebanyak-banyaknya, bahkan cara yang gila sekalipun. Cara yang tidak lazim sekalipun biarin aja. Dan nanti yang gila itu selama itu tidak di luar value, tidak di luar syariah kalau orang Islam bilang. Iya. Selama tidak melanggar syariah, listing semua biar gila pun nggak apa-apa. Karena gila itu hanya perasaanmu belaka. Nah, perasaan itu bisa diginikan akan menjadi tidak gila. Yang tadi tidak mungkin diginikan akan menjadi mungkin. Langkah yang ketiga Pak. Langkah pertama tetapkan goalnya, langkah kedua berapa persen kalau nanti ada mental blocknya diginikan sampai masuk akal itu sekitar 80-85% ke atas. Lalu cari solusinya sebanyak-banyaknya, ide solusi. Langkah yang keempat adalah komitmen, decision and commitment. Kapan dijadwalkan, dengan siapa, dan seterusnya. Saya kira itu Pak, 4 langkah CTC Breakthrough Coaching. Siap. Buat teman-teman sekalian yang mau cara detail buat trappingnya seperti apa, Pak Jumala punya akun ada di buku ini ya, ada di buku ya. Nanti bisa juga follow Instagramnya Pak Jumala ya. Pak Jumala ada akun Instagramnya, nanti bisa DM ke Pak Jumala juga ya Pak ya, kalau mau nanya sedikit. Silakan. Jadi teman-teman sekalian, tujuan saya buat IG Live ini dengan Pak Jumala cuma satu. Ya, kami menyadari banyak orang punya perasaan-perasaan yang nggak tepat, ya baper, ya bukan baper tapi baper dengan perasaan yang terlalu berlebihan yang negatif, sehingga akhirnya nggak bisa mikir, nggak bisa jualan. Jadi bukan tekniknya, yang penting beresin dulu pola pikirnya, nanti baru ngomong soal tekniknya. Kayak tadi Pak Jum cerita buat list, segala macam. Ya mungkin listnya salah satu ikut training kayaknya Pak Jum.
Salah satunya bisa jadi begitu Pak Deddy. Iya. Oh, bisa jadi salah satunya ikut training. Kalau misalnya mentok, aku nggak punya ilmu. Tadinya mentok dan pasrah, tapi begitu begini, loh, kan bisa ikut training. Tiba-tiba begitu. Siap. Jadi teman-teman sekalian, saya ada training juga kalau teman mau nanti lihat di Instagram saya ada bikin 3 training Pak dalam minggu ini. Yang pertama tanggal 7 sama 8 training bagaimana mendobrak penjualan lewat IG, Instagram. Jadi teman-teman sekalian, masa nggak bisa jualan online? Perasaan ya. Pas itu jadi Ya, perasaan. Perasaan. Terus akhirnya, iya, saya mesti training, ya ikut training kalau mau Instagram. Terus tanggal 8 sama 9 saya bikin training menjual lewat telepon. Jadi teman-teman sekalian, salah satu kesulitan jualan saat ini adalah kita nggak bisa ketemu sama customer. Nggak ketemu fisik kan? Nah, kita bisa gunakan lewat telepon. Telepon udah sangat efektif. Sangat efektif. Rasionya kalau kita bisa telepon customer itu lebih besar dibandingkan lewat online aja. Jadi sebenarnya telepon tuh media online juga kita bisa berkomunikasi. Dan saya juga bikin suatu program, ini program khusus Pak Jumala. Saya ajak adik saya itu seorang foodies, jago foto makanan semua. Nah, saya ajak dia untuk sharing dong. Sekarang banyak ibu-ibu, sekarang orang usaha makanan tapi nggak bisa berhasil. Udah masuk di Instagram, udah apa? Karena fotonya jelek. Itu kan masalah ya. Dia bilang, kenapa sih saya udah jualan di Instagram, makanan nggak laku-laku? Perasaan, deh Pak Jun ya. Ya akhirnya dia tahu nggak tahu tekniknya. Saya udah pinter deh belajar dari Pak Jun langsung perasaan. Nah, kita kasih kesempatan 2 pertanyaan penanya. Ya, 2 penanya teman-teman sekalian. Saya cek dulu ya pertanyaannya Pak Jun ya. Oke, pertanyaan apa yang masuk? Clapping apa bisa menghilangkan buat menjauh dari teman juga? Masalah misalnya teman yang selalu membuat kita pikir negatif, sehingga mengalami hasil baik. Akhirnya jadi hubungan sama dia jadi nggak baik gitu. Misalnya, ini negatifnya segini, biar dia ini. Nah, itu gimana tuh Pak Jun? Dari Ramdan. Apa yang diinginkan dulu apa Pak Didi? Yang diinginkan apa? Yang diinginkan. Pertanyaan gini, clapping apakah bisa menghilangkan buat menjauh dari teman juga? Masalahnya menghilangkan buat menjauh itu apa? Menghilangkan jadi buat menjauh itu. Mungkin ada teman yang negatif kali ya. Dia supaya saya nggak mau dekat-dekat sama dia, begitu mungkin. Jadi yang terjadi malah sebaliknya, malah bisa deket. Oh, kitanya yang nepok diri sendiri ya Pak Jum ya? Bisa deket. Dan kita tetap berteman, mungkin dia punya potensi buyer kita atau teman kita atau mitra kita, biarpun dia menjengkelkan, itu menjengkelkan buat orang lain, tapi buat saya tidak menjengkelkan. Siap. Oke. Pak, ini ada pertanyaan lagi ya. Pak, sekarang ini jualan online dari saat kita mengalami banyak penolakan, tidak ada buying signal, ditekan dengan target, mana yang harus diprioritaskan Pak? Kalau ada tekanan tinggi, yang prioritaskan munculin dulu perasaannya kali Pak ya, perasaan apa yang paling dominan gitu ya Pak? Ya, mana yang paling dominan Pak Dedi? Yang paling mengganggu dirimu apa? Itu yang diprioritaskan. Oh, misalnya kesel sama bos diomelin mulu gua ya. Keselnya dulu gitu ya. Kesel sama bosnya dulu. Banyak orang Pak Dedi sedikit Pak Dedi. Banyak orang kepengin keluar dari perusahaan, setelah di clapping ternyata enggak. Hanya karena enggak suka sama bosnya. Oke, Pak, satu pertanyaan terakhir, karena Pak Jum juga ada aktivitas lagi, saya juga harus ada aktivitas lagi. Pertanyaan terakhir begini, kalau kita kan punya anak tim, terus kita mau clapping tim, kita bisa Pak Jum? Bisa. Caranya gimana? Tips singkat ya Pak, clapping tim. Maksudnya dia caranya bisa grup Pak, jadi kelas bersama-sama kita yang membimbing, atau bisa kita clapping satu persatu seperti orang konseling juga bisa. Siap. Teknik cara detailnya di YouTube Bapak ada ya semua ya? Di YouTube ada, di buku ada. Di YouTube ada, judulnya adalah Cara Mudah Menghilangkan Stres. Silakan dilihat di YouTube Jumala Multazam, channel Jumala Multazam. Siap. Kalau mau beli buku Pak Jum masih bisa Pak sekarang? Ada di Shopee atau di Bukalapak. Nggak ada di Gramedia. Di Gramedia juga ada ya? Siap. Jadi teman-teman sekalian di Shopee dan Bukalapak aja. Oh iya, tidak di Gramedia, di Shopee sama di Bukalapak. Nggak ada, di Gramedia nggak ada. Iya, tinggal cari ya Jumala Multazam, teman-teman sekalian cari, mestinya ada ya. Oke, jadi teman-teman sekalian tidak terasa waktu sudah berjalan, seru sekali. Sebenarnya mau ngobrol lebih panjang nih Pak Jum ya. Cuma kita harus ada aktivitas lagi, juga harus fokus jualan juga setelah tahu. Jadi saya coba rangkum teman-teman sekalian. Kekhawatiran kita ketika jualan susah itu sebenarnya sebagian besar karena perasaan. Tadi saya ilustrasikan seperti kabut atau seperti tembok yang Pak Jum cerita. Nah, tembok itu kita beresin, kelihatan problemnya apa, baru kita bisa berpikir buat list seperti apa. Nah, salah satu menghilangkan perasaan negatif semua itu adalah dengan CTC, ya. Jadi teman-teman sekalian, setelah ini langsung boleh DM ke Pak Jum, follow Instagramnya Pak Jum, silakan Pak Jum bersedia di DM nanti. Mungkin Pak Jum bisa kasih linknya YouTube-nya, kasih tahu beli di bukunya di Shopee di mana, ya. Oke, terima kasih Pak Jum. Semoga ilmu yang Pak berikan ini bisa bermanfaat buat kita semua, membuat orang tidak stres lagi dan semangat jualan. Terima kasih Pak Jum. Selamat pagi. Sama-sama. Sehat selalu ya Pak Jo. Selamat pagi. Terima kasih. Ya.